Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, terutama selamat siang Kang Budi ya. Abbas sekarang ada di pantai Pelabuhan Ratu ya. Ada pertanyaan dari Kang Budi, apakah betul bahwa para habib itu bisa memberikan syafaat? Nah, inilah barangkali sahabat dan buat teman-teman yang masih mencintai para habaib ya. Dan kita juga harus membedakan ya, mana ahlul bait, bahwa para habaib yang sekarang itu bukan ahlul bait ya. Karena ahlul bait itu jelas hadisnya, dan ahlul bait itu jumlahnya ada 5 orang saja. Baginda Nabi adalah Fatimah, Hasan Hussein, dan Ali bin Abi Thalib. Itulah ahlul bait yang kata baginda Nabi adalah ahlul bait tadi semua. Jadi yang dijamin oleh Al-Quran itu bukan habib ya, tetapi adalah ahlul bait. Tetapi ada juga yang disebutkan dengan Alu Muhammad ya, adalah siapapun kita yang bersanad mengikuti adalah syariat baginda Nabi, semuanya ada termasuk Ali Muhammad tadi semua. Jadi kalau seandainya kita sholawat kepada baginda Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, sebetulnya siapapun dia ya adalah yang mengikuti adalah syariat baginda Nabi adalah termasuk didoakan oleh. Kemudian yang ketiganya adalah disebut Duriyatul Rasul ya. Duriyatul Rasul adalah mereka adalah yang memiliki adalah darah ya. Tetapi ini juga bukan patokan yang berkaitan dengan darah ya. Walaupun asli dia adalah Duriyat Nabi ya, adalah juga sama tidak bisa memberikan syafaat ya sahabat tadi semua. Apalagi kalau sanad ilmunya adalah tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Maka inilah jangan mudah kita didoktrin oleh hal-hal yang sebetulnya dengan kisah-kisah khurafat ya, yang sebetulnya adalah sama sekali mereka itu adalah tidak bisa memberikan syafaat ya, maaf ya. Maka kalau Anda memahami bagaimana kisah Abu Thalib ya, baginda Nabi yang agung ya, orang yang sangat dipilih oleh Allah, dicintai oleh Allah. Bahkan dalam kisah Abu Thalib dikisahkan, kalau Allah tidak mengizinkan, maka adalah baginda Nabi pun menangis 3 tahun, berdoa meminta kepada Allah, memohon agar pamannya yang begitu berjasa dalam perjuangan dakwah Nabi pun adalah doa Nabi tidak diijabah, sampai Allah menurunkan surat di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun. Tadi semua adalah kepada orang yang sekalipun dicintai, apalagi para habaib. Sebenarnya jangankan palsu, yang asli saja tidak bisa memberikan syafaat sahabat ya. Karena baginda Nabi sendiri tidak bisa pada saat hidupnya meminta pada Allah, tidak bisa memberikan syafaat. Demikian pula kalau kita lihat kisah Al-Quran, bagaimana Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat kepada anaknya Kan'an dan juga kepada istrinya. Demikian pula Nabi Lut tidak bisa memberikan syafaat kepada istrinya. Dan demikian pula Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada ayahnya Azar yang adalah tukang batu tadi semua. Karena pada dasarnya kemuliaan manusia bukan pada nasab. Kemuliaan manusia adalah, tetapi kita tidak boleh menghina satupun manusia. Karena itulah kalau seandainya sekarang habaib ini menganggap mereka adalah kelas 1. Dan selalu dalam ceramah mereka menganggap bahwa kalau ada ulama, dan bahkan sebaliknya pada habaib yang bodoh, yang tidak berilmu adalah lebih mulia karena darahnya tadi semua. Tidak demikian sahabat ya. Maka berhentilah mempercayai hal-hal yang demikian tadi semua. Anda hanya akan terjerumus ke dalam kemusyrikan tadi semua ya. Jadi pahami kalau seandainya habib itu lebih sakti daripada Nabi Nuh, maka inilah hal yang muskil, yang mustahil kepada kita. Jadi doktrin-doktrin mereka ya, yang juga harus difahami oleh bapak-bapak. Lihat ya, mereka berdakwah itu tidak mengagungkan Rasulullah, bahkan tidak mengagungkan para sahabat Rasul yang justru adalah dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Justru mereka hanya mengisahkan kisah-kisah keluarganya, kisah-kisah yang tidak jelas, yang tidak ada dalam kitabnya. Seperti kisah Faqih Muqaddam, adalah orang yang diagungkan oleh mereka, bahkan melebihi dari Tuan Abdul Qadir.
Bahkan kalau menurut saya mereka telah lupa bahkan mengagungkan Faqih Muqaddam melebihi baginda Nabi Muhammad SAW, di mana Faqih Muqaddam adalah bisa bermi'raj sehari 70 kali, sementara baginda Nabi hanya bermi'raj sekali seumur hidupnya. Secara nggak sengaja, sesungguhnya dakwah mereka bukan untuk mengagungkan Rasulullah, tapi mengagungkan klannya. Bahkan sekarang tidak ragu-ragu mereka membuat Ka'bah di Ketarim, sehingga mereka mengatakan bahwa berdoa di WC-nya Tahrim lebih mulia daripada berdoa di Ka'bah. Dan seolah-olah inilah doktrin-doktrin sesat yang harus kalian fahami, yang jangan lagi mau mendengarkan hal-hal yang demikian tadi semua. Nah inilah ya barangkali apalagi sudah membuat sebuah fatwa bahwa seorang Habib yang gila, seorang Habib yang penjina, seorang Habib adalah pendosa lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Ini kan kebodohan yang luar biasa. Kemuliaan manusia itu ada pada ilmunya. Karena hakikat ilmu ada al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, dan hakikat Allah, Allahu nurus samawati wal ard, dan hakikat Allah lah. Jadi kenapa orang yang mulia itu adalah al-ulama, itu adalah warasatul anbiya, karena mereka adalah merupakan hakikat al-ilim, adalah merupakan khalifah al-ilim fil ard, khalifah Allah, khalifah ilmu Allah di muka bumi ini. Jadi bagi siapapun Anda yang masih mempercayai bahwa Habib itu bisa memberikan pertolongan pada Anda, pada saat kenyataannya sekarang di alam dunia, bukan mereka memberikan syafaat, justru merekalah yang mendawir Anda, meminta syafaat kepada Anda. Ingat, ad-dunya miratul akhirah, dunia itu cerminan akhirat. Orang yang di dunia saja sudah minta syafaat, apalagi di akhiratnya. Maka hanya orang-orang yang memiliki kesadaran, hanya orang-orang yang basirohnya hidup, dia akan mampu adalah keaiban, kebohongan daripada habaib ini semua. Maka hati-hati Anda mencintainya. Padahal mereka dakwahnya tidak pernah menjelaskan tentang keagungan Rasulullah. Jarang mereka menjelaskan keagungan para sahabat yang mulia. Bagaimana jarang mereka menceritakan kisah perjuangan orang-orang yang hebat, para salafus soleh. Yang mereka ceritakan hanyalah orang-orang di kalangan mereka sendiri, yang sebetulnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah tidak pernah diceritakan orang-orang itu kelebihannya dan kehebatannya. Maka oleh karena itu janganlah kita tertipu lagi tadi semua ya. Apakah mereka asli ataupun palsu? Yang asli saja kalau seandainya memiliki watak yang demikian sama sekali tidak ada gunanya. Tadi semua karena inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia itu adalah ada pada akhlaknya. Tetapi kita manusia, bahwa sesungguhnya kita harus memuliakan seluruh manusia. Karena kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Dan Allah sudah menyampaikan, Allah telah memuliakan bani Adam. Jadi bagi dalam pandangan Allah tidak ada kemuliaan. Semua makhluk adalah mulia. Tadi sementara para habaib ini menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling mulia. Sehingga siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak ikut Habib sesat. Siapa yang membaca sholawat walaupun 1 miliar tapi tidak ikut Habib adalah sesat. Inilah fatwa yang sangat bohong yang sebetulnya diputar balikan. Hidup mereka saja di alam dunia mencari syafaat kemana-mana. Apalagi bagaimana engkau akan berharap syafaat di akhirat nanti pada orang-orang macam begini. Apalagi sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah adalah juga tidak muncul pada mereka. Saya sangat mengharapkan kalau mereka itu dakwah adalah yang diceritakan adalah tentang baginda Nabi. Yang diceritakan adalah tentang bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana perjuangan Zaid bin Haritsah, bagaimana perjuangan adalah para sahabat-sahabat yang mulia, para sahabat Rasul semua. Tapi bukan, mereka bahkan mengisahkan ada Habib Zain yang katanya lebih cerdas daripada Imam Syafi'i. Tadi semua, tapi tidak ada karyanya, tidak ada kitabnya, tidak ada kisahnya. Inilah kebohongan yang luar biasa. Tadi semua, ingat, di dalam sejarah Islam, baik dari kitab internal maupun eksternal, semua orang yang punya jasa di alam dunia ini tercatat baik dalam kitab internal maupun eksternal. Keberadaan mereka akan ada buktinya, ya, ada amaliyahnya, ada ilmunya, ada kitabnya yang mereka tinggalkan. Tapi orang-orang yang diagungkan oleh habaib ini justru adalah orang-orang yang tidak ada tapaknya. Kalaupun ada kitab yang ditulis, adalah hanya kitab yang ditulis oleh kalangan mereka sendiri untuk mengganggukan mereka sendiri. Bukan Rasulullah, bukan sahabat Rasul dan lain sebagainya. Maka inilah harus dibedakan, fahami ya, bahwa tadi Kang bertanya, apakah Habib ini bisa memberikan syafaat? Demi Allah, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat dan semua. Karena syafaat itu adalah segala sesuatu adalah tergantung pada keridhaan Allah. Baginda Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib pada masa hidupnya.
Karena itulah sampai turun ayat Al-Quran. Itu adalah firman, itu adalah jadikan satu pelajaran kepada kita para kiai, para ustadz. Dalam berdakwah kita jangan pernah kita memberikan jaminan kepada siapapun, karena semua hak prerogatif Allah. Rasulullah yang agung sekalipun tidak bisa memberikan jaminan. Sampai beliau berkata, ya Rasulullah, adakah manusia di alam dunia ini yang bisa ke surga dengan amalnya? Kata Nabi, lah. Ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Termasuk aku. Aku pun tidak akan bisa masuk surganya Allah kecuali dengan adanya rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Habib-Habib ini menawarkan syafaat, menawarkan surga kepada anda, sementara dia di dunia menawarkan neraka pada dirimu. Senantiasa di dunia, senantiasa adalah merampok pada kalian dan merasa orang yang paling mulia. Ingat, orang yang merasa paling mulia adalah orang paling hina di dunia ini. Orang yang mengaku sesuatu adalah dia itu adalah menunjukkan adalah kepalsuan tadi semua. Orang yang mengaku mursyid pasti palsu. Orang yang mengaku wali batal kewaliannya. Dan orang pun yang mengaku duriat. Karena sepengetahuan saya, orang yang duriat yang asli banyak dikisahkan adalah mereka justru tidak mau mengakui. Kenapa? Karena rasa malunya tadi semua. Ya. Duriat yang asli dia akan bersembunyi. Itulah kenapa para wali songo dan keturunannya, ada yang disebut dengan Tubagus, ada yang disebut dengan Raden Roro, ada yang disebut dengan Ajengan, ada yang disebut dengan Aceng, ada yang disebut dengan banyak. Karena mereka sama sekali ingin sembunyi di masyarakat. Karena membawa nama Rasulullah itu tidak mudah, sahabat. Membawa nama manusia yang agung itu tidak mudah. Karena apapun kesalahanmu akan dinisbatkan kepadanya. Bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan dalam tubuh ini ada mengalir darah Rasulullah, sementara perbuatannya lebih mirip perbuatan iblis tadi semua, ya. Dan anda yang mempercayainya adalah merupakan bagian daripada mereka. Maka kalau menurut saya, kalau di dalam hati kalian masih ada kecintaan kepada mereka, sesungguhnya adalah ada sesuatu adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pasti ada penyakit di hati kalian. Maka oleh karena itulah kenapa Allah kunci khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Hanya kita orang-orang yang memiliki kesadaran yang akan melihat Rasulullah dengan benar, melihat hak Allah dengan benar, kita akan mengerti kepada siapa kita akan mengikut tadi semua, ya. Maka pahami oleh kita. Nah, ada yang keempatnya adalah selain Ahlul Bait, Dzurriyyatur Rasul, Alu Muhammad, ada Idratu Rasulillah. Ini adalah sekelompok manusia memang, walaupun dia tidak maksum tapi dia mahfud. Adalah golongan mereka adalah para aulia Allah yang dari mulai zaman sahabat dia sampai sekarang musalsalah. Mereka adalah orang yang senantiasa dijaga kemuliaannya oleh Allah. Maka kalau ditanya seseorang itu pasti, kalau dia seorang aulia, pasti bapaknya seorang aulia. Terus sampai kepada baginda Nabi. Itulah disebut Idratu Rasulillah. Dia sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah. Dan juga dia sanad nasabnya adalah juga sampai kepada Rasulullah. Yang sanad nasabnya sampai kepada Rasulullah pun tidak ada gunanya selama dia tidak. Sebagaimana Kan'an adalah sanad nasabnya jelas kepada Nabi Nuh. Tapi Allah tidak mengakuinya, tidak menerimanya. Karena pada dasarnya, ingat, dalam diri kita ada dohir, ada batin. Ada diri yang dohir, ada diri yang batin. Diri yang batin adalah berkaitan dengan syahadatu tauhid, la ilaha illallah. Berarti diri yang batin adalah ketersambungan kita dengan Allah. Sementara diri yang dohir adalah Muhammadur Rasulullah. Ketersambungan kita dengan kekasihnya adalah utusannya dalam dunia ini. Maka itulah sahabat, kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman, siapa yang tidak bertemu dengan Allah dan Muhammad, tidak kenal dengan Allah dan Muhammad di dunia ini, jadi semua, maka dia tidak akan bertemu dengan Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Itu saja Kang Budi yang jawaban dari Abah tadi semua. Jadi kalau ada dari ceramah-ceramah Habib itu mengatakan bahwa kami bisa memberikan syafaat hanya lewat kami lah tadi semua, bohong semua itu, ya. Ingat sekali lagi, mereka itu jauh daripada akhlak-akhlak. Jangankan akhlak Rasulullah, jangankan akhlak sahabat, jangankan akhlak tabi'in. Maka kalau kita lihat lebih banyak lebih akhlak Abu Jahal daripada kepada para sahabat semua, ya. Mereka hanya mengajarkan kebencian, mengadu domba, mencaci maki, mengagung-agungkan klan-klannya, tapi tidak mengagungkan Rasulullah, tidak mengagungkan para sahabat Rasul, tidak mengagungkan salafus saleh yang telah berjuang untuk agama ini. Jangan salah, sekali lagi, saya bicara dari hati nurani yang paling dalam, mengajak pada anda semua, jangan bergantung pada kayu yang lafuk. Orang-orang yang kayak Rizik Syihab, kayak Bahar bin Smith, demi Allah itu orang-orang yang
Kalau orang yang sudah mampu melihat dengan basiroh sangat buruk orang itu, kau ikuti akan, maka kau akan mendapatkan akibatnya. Jangankan di akhirat, di dunia saja. Anda masa tidak menyaksikan bagaimana pergerakan orang ini dari dulu? Ya tadi semua. Bacalah dengan hati nurani tadi semua. Pejamkan mata dohir kalian, maka kalian akan menyaksikan wajah yang aslinya tadi semua. Itu saja Kang Budi, Abah dari Pantai Pelabuhan Ratu. Mudah-mudahan sekali lagi, apapun mulai sekarang Abah tidak akan berhenti, akan menyampaikan apa yang harus disampaikan, karena semuanya adalah akan merusak pada seluruh umat Islam tadi ya. Benahilah akidahnya, benahilah syariahnya tadi semua ya. Ini ya, kita mudah-mudahan sekali lagi kita bergantunglah pada Allah, bergantunglah pada apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para salafus saleh tadi, ulama-ulama yang menjadikan pewarisnya. Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.